Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu 'adzaban di'fan finnar. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal ashrar attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar. Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Qul innama ana munziru wa ma min ilahin illallah wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Saudara sekalian, para muslimin rahimakumullah, ayat yang barusan dibaca tadi adalah ayat ke-61 sampai dengan ayat ke-65 surat Shad, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu, mereka berkata, siapa yang berkata? Nanti dulu. Qalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, man qaddama lana hada, man orang yang qaddama telah mendahulukan lana untuk kami, hada ini, fazidhu maka tambahilah dia, azaban azab, bi'fan yang berlipat ganda, finnar di dalam neraka. Terus ayat berikutnya, wa qalu, dan mereka berkata, malana mengapa kami, apa lana untuk kami, maksudnya mengapa kami gitu loh. Ini idiom, kalau dalam bahasa Inggris namanya idiom, frase, ya, anak kalimat gitulah. Malana mengapa kami, lana rok tidak melihat, kami tidak melihat, rijalan orang-orang yang kunna adalah kami dulu waktu di dunia, na'udduhum kami menganggap mereka, minal ashrar dari golongan orang-orang yang jahat, dari golongan orang-orang yang jelek. Tuh, attakhadnahum sikhriyan, attakhadna kami akan menjadikan hum mereka yang dulu di dunia kami anggap orang-orang yang jahat, kami akan menjadikan hum mereka
sihriyan, orang yang diolok-olok. Kami akan mengolok-olok mereka di neraka ini. Am ataukah zagot telah menyimpang anhum terhadap mereka al-absaru, pandangan-pandangan mata ini. Kenapa kami tidak melihat, ya Tuhan kami? Kenapa kami tidak melihat orang-orang yang dulu waktu di dunia kami anggap jahat? Kenapa mereka enggak ada di neraka ini? Kenapa? Kami akan mengolok-olok mereka, ya Allah. Kami tidak melihat mereka, atau mata kami, pandangan kami yang lolos dari melihat mereka, menyimpang. Kami enggak melihat mereka, pandangan kami tidak melihat mereka. Sebetulnya mereka ada di neraka, tapi kami tidak melihat. Apa begitu ya Allah? Lalu Allah bilang, inna dzalika, sesungguhnya itulah lahakun, sungguh kebenaran. Sesungguhnya itulah kebenaran. Takhasumu ahlin nar, kebenaran yang pasti terjadi di akhirat nanti adalah takhasumu, perdebatan, pertengkaran ahlin nar, penghuni neraka. Jadi penghuni neraka nanti di sana akan bertengkar. Kalau di dunia ini mereka bersatu, tolong menolong, dukung mendukung antara calon penghuni neraka dengan calon penghuni neraka. Di dunia ini kan mereka berserikat, bersekutu, berkoalisi kalau partai, berkoalisi kalau di dunia ini. Tapi nanti di akhirat mereka akan saling menyalahkan, gitu. Terus apa Allah bilang? Kul, katakanlah, innama, katakanlah wahai Rasul, innama, sesungguhnya tiada lain, ana mundirun, aku ini adalah seorang pemberi peringatan. Wa ma min ilahin, wa ma, dan tidak ada min ilahin, dari satu sesembahan pun, dari satu Tuhan pun, illallah, kecuali Allah. Jadi tidak ada ilah kecuali Allah. Ilah itu ya cuma Allah saja, enggak ada ilah yang lain, itu enggak ada. Itu menurut Al-Quran, itu menurut Allah sendiri. Siapa Allah? Al-Wahidu, dialah yang Maha Esa. Al-Wahid, dialah yang tunggal. Al-Qahhar, yang Maha Pemaksa. Allah itu Al-Qahhar. Nama lain dari Allah adalah Al-Qahhar, yang Maha Memaksa. Nah, kita enggak boleh memaksa orang. Yang boleh memaksa itu cuma Allah. Jadi Allah itu Maha Pemaksa. Apa yang terjadi di dunia ini semuanya adalah atas kehendak Allah, atas ketentuan Allah, takdir Allah, paksaan Allah. Jadi kalau Allah sudah mau memaksa, pasti terjadi apa yang Dia mau paksa. Kalau kita memaksa orang belum tentu bisa. Ayo, kamu nak, ayo ke masjid sana, sholat. Enggak, pukulin kamu pakai sapu lidi gitu. Ayo pergi ke masjid sana. Kita bisa memaksa anak kita, tapi dia bisa aja pergi dari rumah enggak ke masjid dia. Perginya ke tempat lain. Nah, kalau Allah enggak bisa digituin, enggak bisa. Allah itu Maha memaksakan kehendaknya, Al-Qahhar. Nah, kita lihat tafsir dari ayat-ayat ini. Yang pertama ayat 61. Qalu, mereka berkata, siapa mereka? Yakni al-atba, para pengikut-pengikut. Jadi para pengikut-pengikut manusia di dunia ini, atau kata lainnya para pendukung-pendukung manusia di dunia ini. Makanya saudara hati-hati, saudara mendukung siapa di dunia ini, nanti akan ada urusan sampai di akhirat sana. Yang sampean dukung itu siapa?
Berani-beraninya kamu mendukung dia, berani-beraninya kamu mengorbankan dirimu dan hartamu untuk membela dia, mendukung dia. Awas, akan ada perhitungan nanti di akhirat. Ya, qalu mereka yakni para pendukung-pendukung itu, para pengikut-pengikut itu berkata di akhirat nanti, di neraka nanti di neraka ini, kejadian ini sudah diceritakan sekarang ini oleh Allah supaya kita ini tahu dan kemudian dia berhati-hati. Jangan menjadi orang yang kelak di akhirat nanti kita nasibnya seperti yang diceritakan oleh Allah dalam ayat ini. Jadi saya ulangi, tafsir ayat 61 ya, dari beberapa kitab tafsir saja, tidak dari semua kitab tafsir, cukup mewakili dua kitab tafsir yang utama ini. Pertama tafsir Al-Baghawi, yang kedua tafsir Ibnu Katsir. Sudah cukup itu, saudara mengerti dari situ sudah cukup. Pengertiannya, pemahamannya benar. Qalu mereka berkata, mereka siapa? Yakni yaitu al-atba, para pengikut-pengikut itu, para pendukung-pendukung manusia. Mereka nanti di neraka akan berkata, kalau di dunia dia jadi pendukung Fir'aun, nanti dia akan bersama Fir'aun di neraka. Kalau di dunia dia menjadi pendukungnya Qarun, nanti di neraka, di akhirat akan bersama Qarun di neraka. Kalau di dunia ini dia mendukung Nabi Muhammad SAW, di akhirat, nggak mungkin masuk neraka, nggak mungkin. Karena Nabi Muhammad SAW itu masuk surga. Jadi, ayo kita menjadi pendukung-pendukung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pengikut-pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, yakni para pengikut-pengikut itu, maka berkata bagaimana? Rabbana qad man qaddama lana hada, wahai Tuhan kami, siapa saja yang telah mendahulukan ini kepada kami. Apa ini maksud dengan Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami? Barang siapa yang mendahulukan kepada kami ini, itu maksudnya Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, man, siapa saja ya Allah, gak peduli lagi sekarang kami ya Allah, kami semua yang ada di neraka gak peduli, siapa saja yang dulu waktu di dunia qaddama lana, qaddama dia telah mendahulukan atau mendahului lana untuk kami, mendahulukan kepada kami, ya. Maksudnya mendahulukan apa? Hada, neraka ini. Ya Allah, siapa, maksud kalimat ini, siapa saja yang waktu di dunia dulu membuat kami sehingga kami sekarang masuk ke neraka ini ya Allah, gitu maksudnya. Paham Pak, Bu? Ya. Jadi orang-orang di neraka nanti ngomong sama Allah, ya Rabb, ya Rabbana, mereka masih manggil Allah, ya Rabbana, gitu. Seperti waktu di dunia juga mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya. Nanti di sana juga ada manusia berdoa begitu. Rabbana, wahai Tuhan kami, man qaddama lana hada, siapa saja yang telah menyebabkan kami masuk ke dalam neraka jahanam ini. Tafsirnya yang disebut dengan man qaddama lana hada, yaitu syara'ahu. Siapa saja yang telah membuat syariat, siapa saja yang telah membuat syariatnya, syara'ahu, telah mensyariatkannya, telah membuat aturannya, telah membuat aturan. Syariat itu aturan, asalnya syariat itu jalan yang harus ditempuh. Siapa saja yang waktu dunia dulu membuat aturan, ya, wasannahu, dan mensunahkannya dan mencontohkannya kepada kami, ya, dan mencontohkannya lana kepada kami, sehingga kami mengikuti jalan mereka, mengikuti sunnah mereka. Akhirnya kami masuk neraka gara-gara mengikuti mereka ya Allah. Nah, siapa saja yang mereka yang telah berbuat seperti itu, fazidhu azaban, maka tambahkanlah kepada dia azaban, azab, siksaan, hukuman, difan yang berlipat ganda, finnar, di neraka ini. Itu. Jadi kata ahli tafsir Al-Baghawi, maksud ayat ini,
nanti para pengikut-pengikut orang, pengikut-pengikut manusia, pendukung-pendukung manusia yang mereka bela-belain di dunia ini, tapi ternyata mereka keliru. Kenapa mesti membela orang itu padahal dia membawa kita ke neraka, mengajak kita, menjerumuskan kita ke neraka. Kenapa mesti kita bela? Mereka enggak sadar. Kalau diingatkan ngamuk, marah. Bilang kamu jangan sok suci, ini urusan kami sendiri. Gitu kalau diingatkan. Nah, nanti di akhirat mereka menyesal. Lalu bilang sama Allah, ya Allah, siapa saja yang telah menyebabkan kami masuk ke neraka ini, tambahkanlah kepada dia azab yang berlipat ganda di neraka. Ai maksudnya dhaif alaihi, lipat gandakanlah kepadanya al-azaba, azab ini finnar, di neraka. Qala Ibnu Mas'ud, ahli tafsir Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, berkata, hayatin wa afai, katanya, tambahkanlah kepada dia di neraka ini ular-ular yang gede-gede maupun yang kecil-kecil. Tambahkan azab berupa ular-ular yang menggigit mereka, biar mereka digigit banyak ular. Jadi neraka itu juga ada ularnya, Pak. Tapi ular terbuat dari api, kayak apa itu? Masya Allah, nggak bisa bayangkan sampean kan? Nggak bisa, orang belum pernah melihat kok. Ya, ini tafsir Al-Baghawi. Ibnu Katsir lain lagi. Qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu adzaban dhifan finnar. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, siapa saja yang telah mendahulukan kepada kami neraka ini sehingga kami masuk neraka, maka tambahkanlah kepada dia azab yang berlipat ganda di neraka. Kama qala azza wa jalla. Ayat ini kata Ibnu Katsir pengertiannya seperti qala telah berfirman Allah azza yang maha gagah, wa jalla dan maha agung. Allah yang maha gagah dan maha agung telah berfirman yang maknanya sama dengan ayat ini, yaitu dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 38. Di surat Al-A'raf yang sudah pernah kita pelajari, tapi kita berhenti mempelajarinya karena kita berbelok kepada juz 29, juz 30, juz 29, juz 28, ya kan? Nanti kita akan sambung lagi. Ya. Makanya jangan berhenti ngaji. Kalau sampai berhenti ngaji nanti nggak nyambung. Ilmunya nggak nyambung, belum selesai ngaji udah keluar. Ya, sudah nggak lulus. Sampean tiap hari ke sini ngaji, sholat, mendengarkan pengajian, tapi nggak pernah mau masuk ke dalam kusuruh ngaji. Sampean bukan lulusan sini itu nanti. Nanti kalau baca Quran salah-salah jangan salahkan Nurul Hidayah. Salahnya dia nggak pernah mau masuk ke dalam sini kok. Suruh ngaji nggak mau, keluar dia. Takut salah. Padahal saudara benar apa enggak ngajinya harus didengarkan orang banyak. Harus disaksikan. Nah, nanti gurunya ngasih ijazah. Kamu sudah bagus bacaan Quranmu, kamu boleh ngajar. Membolehkan orang mengajar itu namanya ijazah. Ijazah itu bahasa Arabnya itu pembolehan. Asal mulanya zaman dahulu kala itu enggak ada ijazah itu berupa selembar surat itu selembar surat ijazah itu bisa dibeli. Zaman dulu itu enggak itu. Orang sudah benar-benar paham ilmunya atau belum tuh diuji dulu dia. Ayo kamu baca Quran. Nah dia nggak pernah diuji, gimana mau tahu dia lulus apa enggak? Nah disuruh baca lari kok. Siapa yang belum giliran baca ini? Ayo. Nah, jangan sampai lari loh. Nanti sampai nggak dapat ijazah. Ya. Jadi saudara sekalian kembali ke sini dulu ya. Ibnu Katsir mengatakan ayat ini maknanya sama dengan surat Al-A'raf ayat 38. Di sana ada ayat yang berbunyi begini. Qalat ukhrahum. Ini Allah yang berfirman menceritakan keadaan di akhirat. Jadi Allah memberitahukan sekarang ini terlebih dahulu di dunia kepada manusia, diberitahukan oleh Nabi Muhammad SAW, diumumkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan siapa saja yang membaca Al-Quran pasti akan mendapatkan ada ayat Allah yang berbunyi seperti ini. Qalat, mereka berkatalah, siapa yang berkata? Ukhrahum, orang-orang yang belakangan di antara mereka. Orang-orang yang belakangan masuknya neraka. Nanti akan berkata,
liulahum kepada orang-orang yang terdahulu dari mereka. Orang-orang yang belakangan masuk nerakanya akan berkata kepada orang-orang yang duluan masuk neraka. Kemarin sudah dijelaskan, yang duluan masuk neraka nanti adalah para pemimpin-pemimpin, para ketua-ketua, ya, para kepala-kepala. Kepala-kepalanya manusia, ketua-ketuanya manusia, kepemimpinnya manusia itu nanti akan masuk neraka lebih dulu. Habis itu baru pengikutnya. Ya. Nah, orang-orang yang belakangan akan berkata kepada orang-orang yang duluan, maksudnya para pengikut akan berkata kepada para pemimpinnya, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, haulai, mereka itulah ya Allah, itu mereka itu ya Allah, adalluna, mereka lah yang telah menyesatkan kami waktu di dunia. Mestinya di dunia kami dulu patuh taat kepadamu ya Allah dengan mematuhi Al-Quran, patuh taat kepada Rasul dengan mematuhi hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi. Tapi yang kami lakukan gara-gara orang itu ya Allah, kami tidak ke masjid karena dilarang ke masjid, masjidnya ditutup. Dan kami menyimpang dari ajaran Rasulmu ya Allah. Kami dulu oleh Rasul disuruh rapat safnya, mereka yang menyuruh merenggangkan safnya ya Allah. Itu contohnya saja. Ya. Wahai Tuhan kami, haulai, mereka itulah yang adalluna, telah menyesatkan kami sehingga kami masuk neraka. Fa'atihim, maka berilah kepada mereka azaban, azab, dhifan, yang berlipat ganda, minan nar, dari azab neraka ini. Pemimpinnya juga nggak mau disalahkan, Pak. Orang-orang bilang, ya Allah itu dia itu pemimpin kami itu orang itu ya Allah, kami tahu persis itu wajahnya itu nggak pangling kami itu orang itu, kami apa kadapinandu. Kami nggak pangling, ini orang ini pemimpin kami dulu ya Allah, yang menyuruh kami berbuat sehingga kami harus masuk neraka karena melakukan perbuatan yang Engkau larang ya Allah. Azab mereka berlipat ganda ya Allah. Pemimpinnya nggak mau, Pak, dia membela diri. Qala, berkatalah pemimpinnya, likullin difun, untuk setiap orang ada balasan yang berlipat ganda. Walakin la ta'lamun. Ada yang mengatakan qala, ini Allah yang berfirman. Qala, Allah menjawab omongan orang-orang tadi, likullin, untuk setiap orang ada difun, balasan yang berlipat ganda. Walakin, akan tetapi, la ta'lamun, kalian tidak mengetahui. Maksud ayat ini, likullin minkum, untuk setiap orang di antara kalian, hei penghuni neraka, adabun, ada azab, bihasbihi, sesuai dengan perhitungannya. Pemimpin pasti akan diazab lebih besar, lebih dahsyat daripada pengikutnya. Pengikutnya karena dia cuma ikut-ikutan, dia akan dapat azab juga. Tergantung dia ikut-ikutannya seberapa dekat dengan pemimpin itu. Semakin dekat dengan pemimpin itu, semakin besar siksaannya. Makanya kita mendekatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sudah wafat, mendekat kepada ajaran beliau. Ya. Udah, berikutnya ayat yang ke-62. Wa qalu, dan mereka berkata, mereka siapa ini? Yakni sonadida Quraisyin, para pemimpin-pemimpin orang Quraisy, para tokoh-tokoh Quraisy. Wahum finnar, dan mereka waktu itu sudah berada di neraka. Nanti para pemimpin-pemimpin orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Mekah penyembah berhala, mereka yang nanti akan masuk neraka dan didahulukan oleh Allah masuk nerakanya. Nanti mereka akan berkata begini, wa qalu, dan mereka berkata, mereka para pemimpin-pemimpin, termasuk pemimpin-pemimpin orang-orang Quraisy dan semua pemimpin di dunia ini yang membawa orang-orang yang di bawah kepemimpinannya ke neraka. Nah, kita ini diajari oleh Allah tentang kepemimpinan ini dari skop yang paling kecil.
Skop, apa tuh skop ya? Aduh, skop itu bahasa Inggris itu. Apa ya? Dari lingkup, dari ruang lingkup yang paling kecil adalah keluarga. Keluarga itu adalah kelompok manusia yang terkecil. Satu keluarga, bapak, ibu dan anak-anak. Allah ngajari kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai keluarga yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari neraka. Jadi kita ini dalam kelompok yang paling kecil yang namanya keluarga, itu oleh Allah sudah dipesan. Kamu hidup ini yang penting jaga dirimu dan keluargamu, anakmu. Kalau masih ketemu sama cucu ya cucumu, kamu jaga mereka jangan sampai masuk neraka. Itu tugas kamu di dunia. Persoalan nanti dia akan dapat duit banyak apa sedikit itu bukan urusanmu, itu urusan Allah. Yang namanya rezeki anak kita itu bukan urusan kita, Pak. Itu urusan Allah. Kita tidak bisa memaksakan anak kita, kamu harus kerja gini nah, supaya kamu sukses, duit kamu banyak. Itu kan teori. Prakteknya belum tentu bisa. Ya, bisa iya, bisa tidak, tergantung takdir Allah. Ya, jadi tugas kita itu bukan bagaimana anak kita itu sukses di dunia, duitnya banyak, kalau jabatannya tinggi dan sebagainya. Bukan itu. Tugas kita yang utama adalah menjaga diri kita dan keluarga kita jangan sampai masuk neraka. Nah, makanya nanti di akhirat sana pemimpin-pemimpin Quraisy ini akan berkata, ya, waktu mereka sudah masuk di neraka, mereka akan berkata begini. Wa qalu, dan mereka berkata, malana la nara rijalan kunna na'udduhum, wahai Tuhan kami, kenapa kami tidak melihat orang-orang yang dulu di dunia kami menganggap mereka fid dunya, di dunia, minal asrar, termasuk orang yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, ya, yang jahat-jahat. Yang mereka maksud dengan al-asrar, yang dimaksud oleh para pemimpin yang masuk neraka ini nanti, yang mereka maksud yaitu fuqara al-mu'minin, orang-orang miskinnya di antara orang-orang beriman, orang-orang fakirnya orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman tapi yang miskin-miskin. Yang mereka maksud dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan pemimpin-pemimpin Quraisy nanti akan mengatakan, mana Ammar, Ammar bin Yasir, ini orang miskin tapi dia beriman kepada Nabi. Khobab, ini juga orang miskin. Suhaib, ini juga orang miskin. Bilal, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum. Mana ya Allah, kok kami tidak melihat Ammar, kami tidak melihat Khobab, kami tidak melihat Suhaib, kami tidak melihat Bilal, kami tidak melihat Salman. Kenapa? Padahal mereka dulu kami anggap mereka orang-orang buruk gitu. Hidupnya miskin, gak mau nurut sama kami, gak mau nurut itu. Mana mereka ya Allah? Sumadza karu. Kemudian mereka menyebutkan annahum, bahwasanya mereka yang mereka sebut sebagai orang-orang yang jahat ini tadi, kanu adalah yashoruna, orang-orang yang mereka biasa mengolok-olok min haulai, kepada mereka. Orang-orang yang di dunia dulu biasa mereka olok-olok, mereka ejek. Ini tafsir Al-Baghawi. Kalau tafsir Ibnu Katsir, wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asrar attakhadnahum sihriyan am zaghat anhumul absar. Itu. Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, kenapa kami tidak melihat orang-orang yang dulu waktu di dunia kami menganggap mereka termasuk orang-orang yang buruk, yang jelek. Kami akan mengolok-olok mereka dengan olok-olokan, atau pandangan mata kami menyimpang dari mereka sehingga tidak melihat mereka. Lalu kata Ibnu Katsir apa? Hadza, ayat ini ihbarun, adalah berita tentang al-kufar, orang-orang kafir, finnar, di neraka. Ini ayat ini adalah berita tentang orang-orang kafir di neraka. Annahum, bahwasanya mereka orang-orang kafir itu yafkiduna, mereka nanti akan kehilangan. Rijalan, orang-orang yang kanu adalah mereka waktu di dunia
ya'taqiduna, mereka meyakini, annahum, bahwa mereka orang-orang yang mereka cari-cari tadi, alal dolalati, berada dalam kesesatan. Wa humul mu'minun, padahal mereka adalah orang-orang yang beriman. Fi za'mihim, dalam persangkaan mereka, mereka adalah orang yang buruk. Qalu, mereka berkata begini, malana la narahum ma'ana, kenapa kami tidak melihat mereka bersama kami finnar, di neraka ya Allah, mana itu orang-orang itu? Nah, mereka beriman, tempatnya enggak ada di neraka, ada di surga sana. Walaupun miskin kamu anggap hina mereka. Ya sama seperti keadaan di Mekah dulu. Orang-orang yang menolak Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, sejak Nabi berada di Mekah mengajarkan Al-Quran ini, penentang-penentang utamanya Nabi Muhammad adalah tokoh-tokoh Quraisy, pemuka-pemuka orang Quraisy, pemimpin-pemimpin suku-suku Quraisy, dan kebanyakan mereka itu orang-orang kaya, orang-orang yang punya jabatan di antara kaumnya, mungkin sebagai ketua suku, kepala suku begitu. Tapi memusuhi Nabi Muhammad SAW, dan itulah sunnatullah. Ya, sunnatullah artinya ya ketetapan Allah memang seperti itu. Sejak zaman dahulu kala, yang biasanya menjadi penentang-penentang kebenaran itu adalah orang-orang besar, orang-orang kaya, orang-orang yang menjadi pemuka-pemuka masyarakat. Biasanya begitu sunnatullahnya, kebiasaannya begitu. Nah, makanya bersyukurlah Anda kepada Allah kalau Anda jadi orang kaya tapi tidak memusuhi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah senang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya kepada Nabi, suka sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Saking senangnya kepada Nabi, sholawatan. Saking senangnya. Cuma saudara sekalian, sholawatan itu bagus. Dan kita memang disuruh banyak berselawat kepada Nabi. Tetapi ingat, Nabi itu tidak hanya meminta kita berselawat kepadanya, ya, tapi mengikuti ajaran yang dia ajarkan kepada kita. Itu yang penting, lebih penting lagi. Nah, makanya kita ngaji hadis-hadis Nabi untuk kita amalkan. Ini tafsir yang pertama. Qala Mujahid, ahli tafsir Mujahid mengatakan hadza qaulu Abi Jahlin. Apa yang direkam oleh Allah dalam ini adalah perkataannya Abu Jahal. Abu Jahal nanti akan berkata seperti itu. Yaqulu, Abu Jahal akan berkata, "Malila ara Bilalan." Kenapa aku tidak melihat Bilal? Mana Bilal itu? Wa Ammar, dan Ammar, mana Ammar? Wa Suhaiban, mana Suhaib itu? Wa fulanan, dan si Anu dan si Anu. Kenapa aku tidak melihat mereka? Karena ini adalah orang-orang yang mereka anggap tidak baik. Mereka berkeyakinan ya'taqiduna, mereka berkeyakinan annal mukminin, bahwa orang-orang beriman itu yadkhulunan nar, akan masuk neraka sama dengan mereka. Itu anggapannya. Ya, falamma dakhalal kufarun nar, maka ketika orang-orang kafir sudah masuk ke neraka, iftaqaduhum, mereka mencari orang-orang itu. Falam yajiduhum, maka mereka tidak akan mendapati mereka. Faqalu, sehingga mereka berkata, malana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asrar. Kenapa kami tidak melihat orang-orang yang kami di dunia dulu menganggap mereka orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek? Attakhadnahum sikhriyah, kami akan menjadikan mereka bahan olok-olokan. Ya, orang-orang kafir kan suka mengolok-olok orang beriman. Sama seperti di dunia ini, Habib Rizik diolok-olok. Sekarang yang mengolok-olok satu persatu tumbang. Ada yang kena COVID lah, ada yang mati kecelakaan lah, ada yang apa lagi. Udah gitu. Kalau sampai mengolok-olok ulama, hati-hati. Ya, celaka. Ulama itu mestinya dihormati. Jangan diolok-olok. Dia berbeda pendapat dengan kita, ya biarin aja. Tapi jangan diolok-olok.
Mengolok-olok ulama, oh celaka kamu, jangan. Attakhadnahum sihriyan, kami akan mengolok-olok mereka. Amzaghat anhumul absar, atau pandangan mata ini tidak bisa melihat mereka. Ya ini, attakhadnahum sihriyan, kami akan mengolok-olok mereka ya Allah, li'annahum, karena mereka amilu, mereka li'annahum alimu, karena mereka mengetahui, annahum, bahwa mereka ittakhaduhum sihriyan, waktu di dunia dulu mereka suka menjadikan orang-orang yang mereka cari itu sebagai bahan perolok-olokan. Ya. Amzaghat anhumul absar, atau pandangan mata ini luput dari mereka. Ya, ini adalah kalimat yang kata ahli tafsir Al-Baghawi, ini kalimat tanya, hadza minal istifham alladzi maknahu taubih wa majaz. Ini adalah kalimat tanya yang sebenarnya merupakan kalimat tanya yang maksudnya mencemooh dan hanya kata kiasan saja, ya. Jadi begitu kata Imam Al-Baghawi. Jadi makna ayat ini adalah malana la naraha ulail ladzina takhadnahum sihriyan. Kenapa kami tidak melihat mereka yang dulu waktu di dunia kami jadikan mereka sebagai bahan perolok-olokan. Kami suka bilang mereka kadrun. Nah, mana nih kadrun kok enggak ada ya Allah? Enggak ada, kadrun masuk surga. Kamu yang mengolok-olok kadrun itu masuk neraka semua itu. Ya. Lam yadkhulu ma'anan nar. Kenapa mereka tidak masuk ke dalam neraka bersama kami? Ya enggak akan masuk, mereka beriman kok. Kamu yang kafir kepada Al-Qur'an ini. Amdakhaluha fazaghat anhum absaruna, atau mereka barangkali sudah masuk ke neraka ini juga ya Allah, tapi mata kami tidak melihat mereka. Bukan, memang mereka tidak ada di neraka. Ini tafsir-tafsir yang sama aja ya. Ibnu Katsir mengatakan, ittakhadnahum sihriya, kami dulu suka menjadikan mereka bahan olok-olokan waktu di dunia. Kenapa kami tidak melihat mereka di neraka ini? Amzaghat anhumul absar, atau pandangan mata ini telah menyimpang dari mereka sehingga kami tidak melihat mereka. Nah, ini ayat ini sama dengan firman Allah yang tersebut kata Ibnu Katsir di dalam surat Al-A'raf, ya. Nanti kita lihat surat Al-A'raf ayat 44 sampai dengan ayat 49. Panjang ayatnya apa. Habis waktunya, kita lanjutkan besok pagi insyaallah ya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.